Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat para fans GP Mania dimanapun Anda berada ya. Saya doakan semoga saja di kesempatan sore hari ini kita masih dalam kondisi sehat, dimudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ya, di sore hari ini kita kembali mengudara untuk bersama-sama melihat kondisi secara menyeluruh ya, baik pengerjaan untuk GPO di bagian belakang pedok ya, perapian ataupun pembuatan di kerangka-kerangka yang ada di sana ya, untuk tenda, kru, official, tempat-tempat penunjang infrastruktur lainnya terus dilakukan. Begitu juga untuk pengerjaan di bagian tengah ya, kita akan sama-sama kupas di video sore ini. Oke, yang pertama kita bahas di sini adalah GPO. Ini merupakan jembatan yang dibuat secara permanen ya kali ini oleh MJPA tentunya. Ini merupakan salah satu infrastruktur penunjang juga ya. Nanti jembatan ini akan menghubungkan antara penonton yang berada di Lux kelas menuju ke pitbox atau di area pedok. Ya, terlihat jelas di sore hari ini ya, capaian pengerjaan untuk pemasangan di bagian sisi kiri maupun kanan ya, bagian pegangannya atau di bagian nantinya untuk pembatas antara kiri dan kanan sudah dilakukan pemasangan baja ringan di situ teman-teman. Begitu juga untuk bagian jalurnya dicor modelnya ya, jadi ini permanen teman-teman, supaya tidak melewati tunnel. Jadi hal ini dilakukan oleh pihak MJPA untuk infrastruktur pendukung yang cukup penting juga ya, supaya penonton lebih nyaman dan aman tentu. Ya, begitu juga untuk logistik Dorna atau Dorna Country kemarin sudah tiba teman-teman ya, kloter pertama. Nanti untuk logistik MotoGP tentunya akan tiba ya di bulan Oktober ya, sebelum race berlangsung di Mandalika. Saat ini race akan dilangsungkan di Jepang terlebih dahulu, setelah itu akan lanjut ke Mandalika seperti itu teman-teman ya. Dan terkait itu juga kita akan bahas masalah tiket teman-teman ya. Mandalika Grand Prix Association MJPA menargetkan sebanyak 6.000 tiket terjual untuk MotoGP 2023 ini ya. Target kita 60 ribuan cukup ya. Kompetisi balap motor bergengsi ini akan digelar di sirkuit Mandalika ya. Kurang lebih 20.000 tiket sudah dibayar. Semoga segera habis teman-teman ya, kita doakan seperti itu. Ya, selain itu juga untuk fasilitas lainnya yang sangat penting, ini merupakan nantinya landasan helikopter maksud kita, dan di sini sudah ada ini untuk tim Basarnas, di mana nanti yang akan melakukan evakuasi ketika ada kecelakaan ya, bekerjasama dengan medical center yang ada di sana. Nanti ketika ada pembalap yang jatuh tentunya gerak cepat ya untuk membawa para pembalap supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, seperti itu teman-teman. Ya, dan di sini kita lanjut untuk melihat di bagian belakang pedok maupun di bagian kelistrikan ya, genset, trafo ya, semuanya sudah mulai terpasang dengan rapi. Tinggal untuk pengoneksian saja ya, seperti yang dilakukan untuk MotoGP di Maret lalu maupun di WSBK kemarin ya. Kita lihat bersama-sama tentunya untuk kelistrikan zero downtime konsepnya ya, tidak boleh kedip sedikit pun ya, karena ini merupakan ajang bergengsi kasta tertinggi di motobalap atau motorsport teman-teman. Oke, dan kita lanjut kembali untuk melihat di bagian belakang ini ya, untuk dimana nanti kru official ya, para kru pembalap akan berada di sini. Dipasang kayak kerangka di sini ya, diubah sedikit ataupun dilakukan perubahan supaya lebih mantap tentunya di bagian belakang ini teman-teman. Begitu juga di bagian tengah kita akan lihat juga untuk persiapan di bagian festival ya, untuk general admission, dimana sampai hari ini juga untuk pengerjaan masih terus dilakukan di bagian penyambungan untuk main hall-nya teman-teman ya. Kita doakan semoga semuanya bisa terselesaikan sebelum
balapan berlangsung nanti di tanggal 13 hingga 15 Oktober tersebut. Karena akan tersorot sangat terlihat belum siap ya, ketika masih belum tuntas semuanya untuk pengerjaan di bagian-bagian tersebut. Makanya saat ini masih terus digercepkan supaya semuanya terlihat lebih mantap. Ya, dan di belakang tribun premium, ini merupakan tribun premium zona A dan zona B teman-teman yang berada di trek lurus ya, depan pedok seperti yang kita lihat bersama-sama. Nanti kan ada di sini untuk tempat di mana festival tersebut ya, seperti tenda-tenda maupun UMKM, dan begitu juga untuk para artis-artis panggung dan sebagainya akan dibangun di bagian belakang ini ya. Kita akan bisa saksikan keseruannya nanti. Ya, untuk itu juga ya, persiapan dilakukan di segala lini ya, untuk pengoneksian jaringan juga tentunya terus ditingkatkan menjelang MotoGP nanti. Baik, di sini kita lanjut kembali untuk melihat di bagian zona tengah teman-teman ya, untuk sistem drainase yang berada di bagian tengah ini. Saat ini sedang dilakukan penggalian terlebih dahulu sebelum dipasang, ataupun untuk memudahkan nanti pemasangan di bagian sistem drainasenya ya, supaya aman untuk box-box yang ada, tinggal ditaruh saja ya, supaya lebih siap tentu. Begitu juga untuk penjualan tiket teman-teman ya, kita bahas sedikit. Untuk menggenjot penjualan tiket, MJPA memberikan diskon kepada para aparatur sipil negara ya, atau ASN di NTB. Menurutnya para ASN yang bertugas di NTB mendapatkan diskon untuk nonton MotoGP sebesar 50% ya, semua tribun kecuali VIP, Deluxe, dan Premier. Ya, ini untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat NTB ya, lebih tinggi pada event MotoGP, himbauan Pak Samsul teman-teman. Ya, Pak Samsul juga menegaskan berbagai persiapan terkait MotoGP Mandalika terus dilakukan, termasuk perbaikan area parkir, jalur keluar masuk sirkuit ya, hingga sistem akomodasi layanan transportasi untuk mengantisipasi kemacetan saat event berlangsung. Oke, kita kembali ke pengerjaan. Nah, seperti yang kita lihat di sini di bagian tikungan ke-5 sisi sebelah luar ya, untuk pemasangan lapisan geomet sedang dilakukan. Begitu juga untuk pengerjaan penuntasan di bagian manhole-nya teman-teman ya, masih dilakukan. Begitu juga di jalur beton atau rigid beton menuju ke gate 2 ini, seperti yang kita lihat masih terus berlangsung di sore hari ini. Ya, dan pengerjaan juga di Bukit 30 maupun di bagian tengah ya, terus diupayakan lebih mantap lagi menyambut dari balapan MotoGP yang akan kita gelar. Ya, mudah-mudahan saja semuanya berjalan lancar ya, kita doakan seperti itu. Dan tentunya kita akan terus liput buat teman-teman semuanya, memberikan kondisi ataupun situasi persiapan sejauh ini. Ya, dan mungkin sampai di sini ya kita bisa memberikan narasi buat teman-teman semuanya ya. Jikalau ada yang salah silahkan nanti berkomentar di kolom komentar. Apabila ada pertanyaan silahkan ya, kita bahas bersama-sama. Dan sampai di sini ya, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasih ya. Salam anak Lombok, tetap stay tune bersama channel ini.